Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukri Filijaya dengan NPM 718411876. Di sini saya akan membacakan hasil rangkuman materi hukum jaminan. Yang pertama, pengertian jaminan. Suatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Istilah hukum jaminan merupakan terjemahan dari security of law, Segerhead Stelling atau Segerhead Schretten. Istilah hukum jaminan meliputi jaminan kebendaan maupun perorangan. Dasar hukum jaminan berada pada pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Sedangkan pengertian hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam hakikatnya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas atau kredit. Jaminan dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, jaminan umum. Jaminan umum adalah jaminan dari pihak debitur yang terjadi atau timbul dari undang-undang, yaitu bahwa setiap barang bergerak ataupun tidak bergerak milik debitur menjadi tanggungan utangnya pada kreditur. Bila debitur prestasi, maka kreditur dapat menyita dan melelang seluruh harta debitur. Jaminan umum dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Yang kedua, jaminan khusus. Jaminan khusus adalah setiap jaminan utang yang bersifat kontraktual, yaitu yang terbit dari perjanjian tertentu, baik yang khusus ditujukan terhadap benda tertentu maupun orang tertentu. Setiap jaminan utang yang bersifat kontraktual, yaitu yang terbit dari perjanjian tertentu, baik yang khusus ditujukan terhadap benda tertentu maupun orang tertentu. Sifat aksesorir hak jaminan dapat menimbulkan akibat hukum berikut ini. Yang pertama, timbul atau hapusnya perjanjian tambahan tergantung pada perjanjian pokoknya. Yang kedua, jika perjanjian pokok batal, maka perjanjian tambahan juga batal. Yang ketiga, jika perjanjian pokok beralih, maka perjanjian tambahan ikut beralih. Yang keempat, jika perjanjian pokok beralih karena cesi atau subrogate, maka perjanjian tambahan juga beralih tanpa penyerahan khusus. Yang kedua, gadai. Gadai sendiri diatur pada pasal 1150 KUH Perdata. Suatu hak yang diperoleh kreditur atau si berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepada oleh debitur atau si berutang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditor untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada kreditur lain, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan. Biaya-biaya mana harus didahulukan? Hak gadai atas benda-benda bergerak tak bertubuh kecuali surat-surat tunjuk atau surat-surat bawah diletakkan dengan pemberitahuan perihal pegadaian kepada orang terhadap siapa hak yang digadaikan itu harus dilaksanakan. Tentang pemberitahuan dan izin si pemberi gadai, orang yang bersangkutan dapat meminta suatu bukti tertulis. Sifat gadai atau sifat kebendaan pada umumnya dibagi menjadi 4, yaitu hak absolut, hak menggugat, droit de suite, yaitu karena hak gadai terus mengikuti bendanya di tangan siapapun, droit de preference, yaitu memberikan kekuasaan kepada seorang kreditur untuk mengambil pelunasan dari hasil penjualan barang secara didahulukan daripada kreditur lainnya. Yang ketiga, jaminan fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikan dialihkan tersebut tetap dapat penguasaan pemilik benda yang diatur pada pasal 1.1 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya, yang diatur pada pasal 1.2 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pengaturan hak jaminan fidusia diatur di dalam Undang-Undang
nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 168 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3889. Yang keempat, hipotek. Hipotek adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan. Lebih lanjut, berada pada pasal 1168, 1171, 1175, 1176 KUH Perdata. Atas dasar pasal-pasal tersebut di atas, unsur-unsur hipotek yaitu harus ada benda yang dijaminkan, benda tak bergerak, dilakukan oleh yang berhak memindah tangankan benda jaminan, ada sejumlah uang tertentu dalam perjanjian pokok yang ditetapkan dalam suatu akta ke akta autentik, benda objek jaminan bukan untuk dimiliki, hanya sebagai jaminan hutang saja. Yang kelima, hak tanggungan. Hak tanggungan pada pasal 1 ayat 1 UU HT, hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan kesatuan dengan tanah itu. Untuk pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan pada kreditur tertentu terhadap kreditur lainnya. Hak tanggungan sendiri adalah hak jaminan untuk pelunasan hutang dari definisi tersebut di atas. Dapat dirinci beberapa unsur pokoknya. Yang pertama, objek hak tanggungan adalah hak atas tanah sesuai UU PA. Yang kedua, hak tanggungan dapat dibebankan pada tanahnya saja atau benda lain yang merupakan kesatuan dengan tanah tersebut. Yang ketiga, hutang yang dijaminkan adalah hutang tertentu. Yang keempat, kreditur mempunyai kedudukan yang diutamakan dari kreditur lainnya. Jadi, sekian dari pembacaan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.